kita akan melihat bagaimana biaya sosial dapat terjadi di pasar monopoli. Biaya sosial inilah yang kemudian seringkali menjadikan pasar monopoli seolah-olah memiliki konotasi yang negatif. Nah, mari kita lihat bagaimana biaya sosial ini terjadi. Dengan tingkat harga yang lebih tinggi, maka ada konsumen yang kehilangan kesempatan untuk konsumsi sebab harga yang di pasar monopoli, harga yang tercipta lebih tinggi dan kuantitas yang tersedia atau di equilibrium juga lebih rendah dibandingkan kuantitas dan kuantitas equilibrium di pasar persaingan sempurna dan tingkat harga di pasar persaingan sempurna. Dampak dari kenaikan harga serta penurunan jumlah barang ini adalah consumer surplus berkurang sebesar A. Jadi saya bisa tuliskan di sini delta CS sama dengan minus A minus B, sedangkan delta PS adalah plus A dan minus C. Sehingga biaya welfare yang terjadi adalah B dan C minus. Jadi minus ini melambangkan loss terhadap sosial. Dan loss ini disebut sebagai deadweight loss. Penyebab deadweight loss itu satu, ada konsumen yang kehilangan kesempatan untuk berkonsumsi. Yang kedua, ada produsen yang kehilangan kesempatan untuk berproduksi. Meski bisa saja misal keuntungan seorang monopolis dipajaki untuk kemudian diredistribusi kepada konsumen, namun tetap saja deadweight loss ini yang tercipta sebagai akibatnya hilangnya kesempatan konsumen berkonsumsi ini tetap ada. Tidak efisien seperti di pasar persaingan sempurna. Jadi yang diredistribusi adalah keuntungan produsen ini yang sebesar A. Nah, meskipun ini sudah diredistribusi, deadweight loss tetap terjadi. Nah, satu hal lagi yang ingin saya diskusikan adalah tentang rente ekonomi. Jadi, seorang produsen monopoli ada kecenderungan untuk berburu rente ekonomi. Dan perburuan rente ekonomi ini dapat menyebabkan biaya sosial dari monopoli bisa lebih besar lagi. Berburu rente ekonomi ini dapat dilakukan dengan cara melobi pemerintah atau aktivitas lainnya yang menciptakan biaya tinggi yang tidak berguna bagi sosial, tapi hanya demi semata-mata keuntungan si produsen monopoli. Bisa juga berburu rente ekonomi dilakukan dengan melakukan pengeluaran iklan yang besar-besaran atau upaya hukum untuk menghindari peraturan persaingan usaha. Rente ekonomi juga bisa dilakukan dengan membangun kapasitas usaha yang besar sebagai sinyal kepada pesaing bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan besarnya kapasitas usaha si perusahaan ini. Jadi itulah aktivitas-aktivitas rente ekonomi yang tujuannya adalah untuk menjaga atau menciptakan kekuatan pasar bagi si perusahaan. Bisa saja biayanya sangat besar, jadi sudah biayanya besar tidak dan menciptakan inefisiensi bagi si perusahaan. Ditambah lagi adanya deadweight loss dari monopoli ini. Jadi rente ekonomi dapat menciptakan biaya sosial yang menjadi lebih besar.